Selamat datang di Praktikum Bioteknologi Peternakan, acara Electrophoresis dan Gel Documentation. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menimbang bubuk agarose dengan menyiapkan aluminium foil sebagai wadah dan menekan tombol ter pada timbangan agar timbangan kembali menjadi 0. Setelah itu menimbang bubuk agarose sebanyak 1,4 gram yang akan dilarutkan ke dalam 70 ml TAE satu kali untuk menghasilkan 2% agarose gel. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengenceran 10 kali TAE buffer menjadi 1 kali TAE buffer dengan menyiapkan 50 ml 10 kali TAE buffer dan juga 450 ml aquades karena larutan TAE 1 kali yang akan kita buat adalah sebanyak 500 ml. Kemudian kedua larutan ini kita campurkan. Setelah itu gelas ukur ditutup dengan plastik wrap dan digojok secara perlahan agar homogen. Nah, fungsi dari TAE ini sendiri adalah untuk mempertahankan pH di dalam medium dan juga sebagai media penyedia elektrolit pada proses pengaliran listrik saat elektroforesis nanti. Selanjutnya, untuk pembuatan 2% agarose gel sebanyak 1,4 gram bubuk agarose yang sudah kita timbang tadi, kita masukkan ke dalam Erlenmeyer, kemudian ditambahkan 70 ml 1 kali TAE yang sudah kita encerkan. Selanjutnya, larutan dihomogenkan dengan cara digojok secara perlahan dan Erlenmeyer ditutup menggunakan plastik wrap. Kemudian tutup Erlenmeyer dilubangi menggunakan tip dengan ukuran 10 microlight. Setelah itu, larutan agarose dipanaskan menggunakan microwave dengan suhu 450 derajat Celcius selama 3 menit. Ditunggu hingga waktu habis, kemudian dikeluarkan. Untuk selanjutnya, plastik wrap pada Erlenmeyer dibuka dan ditambahkan 2 microlight fluorosafe. Kemudian ditutup kembali dan dimasukkan ke dalam microwave, dipanaskan pada suhu 450 derajat Celcius selama 1 menit. Nah, penggunaan agarose gel ini lebih mudah, sederhana, dan memiliki laju pemisahan yang lebih cepat, namun memiliki kelemahan yakni mudah rusak, sehingga perlu ketelitian dan kehati-hatian saat proses pengerjaannya. Erlenmeyer kemudian dikeluarkan dan plastik wrap pada Erlenmeyer dibuka, lalu didiamkan pada suhu ruang agar uap panas menghilang dan tidak bergelembung. Kemudian larutan siap untuk dituangkan pada electrophoresis tray yang telah diletakkan kom electrophoresis di dalamnya. Nah, setelah ditunggu selama sekitar 30 menit, kemudian agarose gel siap untuk digunakan dan dipindahkan ke dalam mesin electrophoresis. Selanjutnya adalah electrophoresis. Di dalam mesin electrophoresis yang akan digunakan ini sudah dimasukkan larutan TAE sampai agarose gel terendah. Parafilm disiapkan, kemudian diambil loading die sebanyak masing-masing 1 microlight untuk marker dan juga sampel. Electrophoresis ini sendiri merupakan cara analisis kimiawi yang digunakan untuk memisahkan fraksi suatu campuran berdasarkan pada pergerakan molekul yang bermuatan dalam medan listrik. Setelah loading die diletakkan pada parafilm, kemudian diambil sebanyak 5 microlight lambda marker sebagai marker untuk hasil ekstraksi DNA. Kemudian sebanyak 5 microlight lambda marker tersebut akan dihomogenkan dengan 1 microlight loading die
Setelah homogen, sampel elektroforesis kemudian siap untuk diletakkan pada sumuran agarose gel. Saat proses penempatan sampel elektroforesis harus diletakkan secara ekstra hati-hati agar sampel yang digunakan tidak keluar dari sumuran dan juga tip yang digunakan untuk memasukkan sampel tidak menusuk agarose gel atau tidak merusak agarose gel yang digunakan. Kemudian, ulangi cara tersebut untuk sampel ekstraksi DNA, 100 base pair DNA marker, dan sampel hasil PCR. Semua sampel selesai, kemudian mesin elektroforesis ditutup dan dihubungkan dengan aliran listrik dan menekan tombol on-off di belakang mesin elektroforesis. Setelah hidup, kemudian di-set selama 30 menit. Kita langsung tambahkan waktunya. Lalu langsung di running. Jika sudah terdapat tanda titik berkedip seperti ini, berarti mesin elektroforesis sudah memulai runningnya. Kemudian setelah proses elektroforesis selesai, mesin elektroforesis dimatikan dengan menekan tombol on-off dan penutup dibuka dan selanjutnya agarose gel siap untuk dipindahkan ke dalam mesin gel documentation. Nah, berikut merupakan bagian-bagian dari mesin gel documentation, di mana nomor 1 merupakan power on-off, kemudian nomor 2 merupakan filter holder slot, nomor 3 merupakan UV illuminator, lalu nomor 4 UV power switch, nomor 5 power switch, kemudian nomor 6 merupakan USB port, dan nomor 7 merupakan power connector atau AC power cord-nya. Dan berikut merupakan komponen-komponen dari mesin gel documentation. Selanjutnya, langkah pertama yang akan kita lakukan adalah menekan tombol power switch, lalu power on-off untuk menghidupkan mesin gel documentation. Setelah agarose gel diletakkan pada UV illuminator, kemudian dipasangkan UV protection shell dan menekan tombol UV power switch untuk menghidupkan UV, kemudian hasil gel documentation dapat diamati dan didokumentasikan. Nah, berikut merupakan visualisasi hasil gel documentation di mana pada sumuran yang pertama merupakan lambda marker atau marker yang digunakan untuk visualisasi hasil ekstraksi DNA. Kemudian pada sumuran yang kedua dan ketiga merupakan visualisasi hasil ekstraksi DNA, dan pada sumuran yang keempat merupakan 100 base pair DNA ladder atau marker yang digunakan untuk hasil PCR. Kemudian pada sumuran yang kelima dan keenam merupakan visualisasi hasil PCR dari sampel yang digunakan saat PCR. Kemudian setelah selesai pengamatan dan dokumentasi, selanjutnya UV power switch ditekan untuk mematikan sinar UV dan UV protection shell dibuka, dan selanjutnya UV illuminator dimasukkan ke dalam mesin gel documentation serta filter holder. Selanjutnya UV dihidupkan kembali dan dilanjutkan dengan pengamatan atau visualisasi menggunakan laptop. Kemudian setelah pengamatan atau visualisasi menggunakan laptop selesai, selanjutnya UV dimatikan kembali dan UV illuminator dikeluarkan serta agarose gelnya dibuang. Setelah itu, UV illuminator dibersihkan menggunakan alkohol dan mesin gel documentation dimatikan. Sekian dari acara elektroforesis dan gel documentation. Apabila terdapat kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.